Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Salah satu aspek penting dalam peperangan rohani adalah kesadaran eskatologis, yaitu hidup dalam kesiapsiagaan rohani menantikan kedatangan Kristus kembali. Tuhan Yesus dengan jelas memperingatkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga, karena kedatangannya akan terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Pertanyaannya adalah, apakah kita berjaga-jaga atau terlena? Mari kita baca Matius 24 ayat 42-44. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dalam konteks Matius 24, Yesus berbicara tentang akhir zaman, di mana akan ada banyak tanda, akan banyak orang yang tertipu, akan banyak yang menjadi suam-suam kuku. Di tengah situasi seperti ini, berjaga-jaga bukan berarti menebak-nebak waktu, tetapi hidup dalam ketaatan sehari-hari, pertobatan yang terus diperbaharui, kesetiaan dalam panggilan hidup, hati yang terus tertuju kepada Tuhan. Jika Tuhan Yesus datang kembali, Ia mengibaratkan kedatangannya seperti pencuri yang datang malam hari. Tidak ada yang tahu kapan. Karena itu orang bijak adalah mereka yang hidup seolah Kristus akan datang hari ini. Berjaga-jaga berarti tidak tertidur secara rohani, tidak lalai dalam doa, tidak lengah dalam kekudusan, tidak tergoda hidup secara duniawi. Berjaga-jaga juga berarti tetap menyala dalam api pelayanan, bukan kendor oleh kekecewaan atau rasa jenuh. Rasul Paulus berkata dalam Roma 13 ayat 11-12, sekarang telah tiba saatnya kamu harus bangun dari tidur. Artinya, kita dipanggil untuk bangkit dan sadar secara rohani karena hari keselamatan semakin dekat. Saudara, apakah hidup kita saat ini sedang berjaga-jaga atau justru mulai terlena? Jangan biarkan waktu berjalan tanpa kesiapan rohani. Jangan sampai kita ditemukan tertidur ketika sang mempelai datang. Peperangan rohani juga terjadi saat kita tergoda untuk hidup santai secara rohani, menunda pertobatan, dan mengabaikan doa dan firman. Hari ini, mari hidup berjaga-jaga, bukan karena takut, tetapi karena kasih dan hormat kepada Tuhan yang akan datang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk senantiasa berjaga-jaga. Bangunkan hati kami dari kelalaian, dari tidur rohani, dan dari keduniawian. Kami ingin Engkau dapati kami setia, kudus dan menyala saat Engkau datang kembali. Kuatkan kami dalam pengharapan yang teguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.